Di tempat lain, pengguna nomor WA itu bernama Rada. Adiknya selalu menggunakan HP miliknya untuk mengakses tugas kuliah karena keterbatasan keluarga mereka. Tanpa seorang ibu, Rada begitu militan dalam mendidiknya. Ayah mereka adalah seorang pedagang asongan. Ketika itu dia mendapati adiknya yang sedang asik berselfie, hingga dia kebablasan memberi pelajaran. Dan ketidakterimaan inilah menyebabkan adiknya yang masih labil itu ingin membalas dendam kepada Rada dengan menghubungi satu nomor tak dikenal menggunakan HP milik Rada. Sebagai anak pertama, Rada menggantikan ibunya. Dia mengurusi keluarga serta membantu ayahnya mencari nafkah. Dan tak ada waktu luang untuk memikirkan soal asmara, sehingga HP itu hanya dia gunakan untuk keperluan pekerjaannya, di mana Rada adalah seorang pembantu di rumah Perdana Menteri. Di mata keluarga Perdana Menteri, Rada telah dianggap anak sendiri karena ia begitu telaten dalam pekerjaannya. Dan ini adalah Pak Pani, putri tunggal Perdana Menteri yang juga merupakan sahabat Rada. Setiap pagi, Pak Pani dibangunkan oleh aroma kopi buatan Rada. Ibu Pak Pani selalu mengingatkan putrinya untuk mandiri seperti Rada. Kebanggaannya pada Rada karena melihat Rada harus berhenti dari perkuliahan demi menghidupi keluarganya. Rada menganggap ibu Pak Pani sebagai ibunya sendiri. Rada tidak menganggap mereka sebagai orang lain. Pada keesokan harinya, Babu telah memberi kabar kepada Ratnam bahwa wanita incarannya adalah anak Perdana Menteri. Ratnam semakin bangga jika anaknya bisa menikahi perempuan itu. Karena Rada tidak membalas pesannya, Babu di sisi lain mengirim kembali pesan kepadanya. Begitu seterusnya, hingga telepon dari Babu dianggap Rada sebagai sebuah teror. Scan berlanjut. Setelah pekerjaan di rumah Perdana Menteri telah selesai, Rada meluangkan waktu membantu ayahnya untuk berdagang. Rada menaruh curiga kepada adiknya, karena setiap kali datang, dia selalu melirik handphone miliknya, dengan alasan bermain game. Cara yang iseng ini membawa Rada terjebak dalam pesan teror dari Babu. Babu menganggap perempuan itu telah gila, tadinya mengancam dan sekarang membalas dengan ungkapan cinta. Dan mengirim pesan kepadanya bahwa dia akan berangkat ke kuil, karena dia di sana Babu akan melihat dirinya. Secepat kilat Babu dan ajudannya telah tiba di kuil itu. Dan terlihat perempuan yang dipandang Babu adalah Rada. Rada memberi daya tarik tersendiri baginya, tetapi kedua pengawalnya ini menganggap penampilan Rada bukanlah selera Babu, sehingga mereka memalingkan pandangan Babu ke arah lain. Dan itu adalah Pak Pani. Pada malam harinya, Babu gelisah kemudian menghubungi nomor itu lagi. Tetapi ditolak oleh Rada. Babu banyak mengadopsi saran dari kedua pengawalnya ini, sehingga Babu mengirim pesan puitis untuk mengutarakan perasaannya. Rada kemudian menelpon Babu, pesan genting untuk melamar dirinya. Rada tidak bisa diam. Dalam telepon itu, Rada menggambarkan dirinya secara jujur bahwa dia adalah perempuan miskin dan merupakan pembantu di rumah Perdana Menteri. Babu sontak begitu jijik mendengar ungkapan itu, tetapi dia tidak yakin. Menurutnya ini adalah trik anak seorang Perdana Menteri untuk mendapatkan lelaki sederhana. Sehingga dia pun mengatakan ketidakpeduliannya pada status perempuan itu. Dia pun berpura-pura bahwa dia selalu melihatnya di tempat penjualan ayahnya. Dengan berdagang es krim, semua skenario yang dikarang Babu membuat dia terjebak mengejar wanita idamannya. Gerobak es krim telah disediakan di depan rumah Perdana Menteri. Ketika dia mendekat di hadapan Rada, Rada mulai berpikir, apakah pria ini yang dia maksud? Rada kemudian mengkonfirmasi kecurigaannya, dan benar itu adalah lelaki yang telah menerornya selama ini. Rada pun menolak karena baginya pria ini begitu mengganggu aktivitasnya. Tapi saat pengawal di rumah tersebut akan mengusir mereka, tiba-tiba ayah Rada mengalami kecelakaan. Babu kemudian segera mengantarnya ke rumah sakit. Beruntung dia mendapat penanganan dengan cepat, sehingga nyawa ayahnya bisa selamat. Pak Pani mendatangi Babu dan mengungkapkan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan ayah sahabatnya. Babu menjelaskan kronologis kejadian itu, bahwa dia mengurus administrasi dengan menjual nama jabatan Perdana Menteri.
Sehingga Pak Pani tak menyangka jika Babu telah mengetahui.